Halo semua, temukan berbagai kisah yang menarik di dunia membaca dan menulis bersama saya Ahmad Semangat di obrolan seru Alinia. Di edisi ini akan diangkat kisah tentang seorang penulis perjalanan atau yang biasa disebut travel writer dari Indonesia. Ia telah menulis 2 buku, dua-duanya berisi tentang kisah perjalanannya sebagai backpacker. Ia pergi bukan ke tempat wisata, ke tempat yang indah-indah seperti kebanyakan backpacker lainnya. Tapi ia justru pergi ke Afghanistan atau negara-negara stan lainnya. Mari kita ngobrol dengan Agustinus Wibowo, penulis buku Selimut Debu dan Garis Batas. Nanti akan ada 2 temannya, Maggie Tio Jakin dan Heru Margianto yang ikut menemani obrolan seru ini. Nama saya Agustinus Wibowo, saya penulis buku perjalanan Selimut Debu dan Garis Batas. Di mana Selimut Debu ini mengisahkan perjalanan yang saya lakukan pada tahun 2006 di Afghanistan, dan Garis Batas adalah perjalanan melintasi negara-negara Asia Tengah yang kebetulan namanya semuanya berakhilan dengan stan, yaitu Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Gus, apa yang menggerakkan Anda untuk menjadi backpacker dan kemudian menjadi penulis perjalanan? Awalnya mungkin simpel sekali, yaitu adalah perjalanan adalah proses untuk menaklukkan sebuah tantangan. Waktu itu aku startnya dari Beijing dan cita-citanya melakukan perjalanan darat sampai ke Afrika Selatan. Tapi akhirnya aku stuck ya di Afghanistan karena memang kehabisan dana dan akhirnya terpaksa untuk bekerja di situ. Tapi selama proses perjalanan itu sendiri, aku menyadari bahwa mungkin perjalanan ini aku nggak bisa ulangi setiap saat gitu loh. Mungkin ini ada lifetime experience, jadi mungkin satu-satunya pengalaman seumur hidup. Jadi setiap hari aku memang nyatet ke dalam bentuk buku harian yang itu kemudian aku taruh di blog. Jadi di satu sisi selain untuk menaklukkan tantangan, ada rasa juga ingin berbagi ya, dimana aku juga ingin supaya orang-orang pembaca yang mungkin belum berkesempatan untuk melakukan perjalanan itu bisa mengenal gitu kehidupan di sana, kemudian juga ngerti cerita-cerita orang di sana. Siapa tahu bisa saling belajar lah dari kehidupan atau belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Tapi kemudian setelah aku tinggal cukup lama di Afghanistan dan di Pakistan, aku merasa perjalanan itu bukan lagi proses menaklukkan tantangan, karena selama itu aku sudah melebur ya dalam kehidupan di situ, sampai akhirnya perjalanan itu jadi sebuah ya kehidupan itu sendiri gitu loh. Sudah tidak penting lagi eksotisme itu, dan itu yang kemudian mengilhami aku untuk mengubah dari bentuk blog yang semula hanya catatan harian ke dalam buku yang lebih mengajak orang untuk berkontemplasi dan refleksif. Bisa dijelaskan proses kreatif Anda? Semula yang dalam bentuk blog itu sifatnya adalah travel log. Jadi hari ini aku ngalamin apa, aku catat dalam buku harian. Hari itu juga setiap hari aku nyatat dalam buku harian, dari interview orang-orang, dari bukan interview sih waktu itu, istilahnya lebih ke ngobrol-ngobrol ya dengan orang-orang. Aku catat dialog-dialog itu, aku tulis dalam buku harian. Mungkin tidak terlalu banyak meditasi atau kontemplasinya, lebih ke deskriptif dan mencatat apa saja yang sudah dialami di jalan. Jadi lebih ke dalam proses pencatatan buku harian yang mungkin tidak terlalu mempertimbangkan unsur sastranya waktu itu, lebih ke untuk kepentinganku sendiri dan untuk ditaruh di blog aja. Persiapan apa yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan? Apakah riset? Apakah belajar bahasa? Kalau dulu ya, awal aku melakukan perjalanan, aku nggak baca sama sekali. Jujur waktu pertama kali jadi backpacker tahun 2002 ke Mongolia, itu karena pengalaman jadi backpacker pertama. Jadi aku baca Lonely Planet sebelum pergi ke sana dan menghafalkan semua kata-kata yang ada di halaman belakang itu, yang bahasa Mongol itu aku benar-benar hafalin. Itu karena ada rasa takut untuk jadi backpacker. Sudah sana Afghanistan aku benar-benar buta, aku nggak tahu di Afghanistan itu petanya seperti apa, ibu kota Kabul itu kayak gimana, nggak ada Lonely Planet tentang Afghanistan waktu itu. Aku cuma baca ada satu travelog orang Hong Kong yang pernah ke Afghanistan, dan gue bilang, wah, it's cool man to go there gitu ya. Sekarang aku lebih banyak sebelum pergi aku belajar dulu bahasanya, setidaknya tahu gitu ya gimana komunikasi dasar dengan penduduk setempat, belajar juga tentang sejarahnya. Kemudian selama di tempat itu aku juga selalu baca, selalu banyak nanya orang juga, dan sesudah itu dalam proses menulis aku tetap baca gitu. Jadi membaca itu nggak pernah berhenti dari sebelum melakukan perjalanan, selama di jalan, dan sesudah di perjalanan. Hal pertama apa yang ingin Anda ungkap setiap kali
datang ke satu tempat? Pertanyaanku itu seringkali ke dalam konsep cinta tanah air. Jadi kalau misalnya dalam konsep Selimut Debu itu yang menjadi pertanyaan, mengapa di negara yang sudah hancur lebur seperti ini, warganya itu punya konsep nasionalisme yang begitu kuat. Mereka sangat bangga menjadi orang Afgan, dan itu yang menjadi pertanyaanku. Jadi kenapa aku kemudian di Kabul melihat bagaimana korban-korban perang itu, kemudian reruntuhan perang, tetapi masyarakatnya masih tetap confident gitu, tetap percaya diri sebagai orang Afgan. Kemudian di daerah perbatasan, bagaimana orang yang melihat perbatasan Tajikistan, tapi mereka juga tetap bangga sebagai orang Afgan. Mereka bermimpi tentang negara mereka supaya semaju Tajikistan, dan mereka juga bangga sebagai orang Afgan. Kemudian bahkan ke pengungsi-pengungsi yang tinggal di luar Afghanistan, mereka tetap identitas Afgan mereka sangat kuat. Jadi itu sebenarnya seringkali pertanyaan yang menghantuiku sejak aku masih kecil. Aku juga selalu dihantui pertanyaan oleh nasionalisme gitu. Kebetulan karena aku minoritas ya Tionghoa di Indonesia, pertanyaan tentang nasionalisme itu sering ditanyakan, baik dari lingkungan maupun dari keluarga juga. Sebenarnya mana yang kamu cintai, Indonesia atau Cina, misalnya begitu. Jadi konsep kecintaan terhadap negara itu sudah mendarah daging sejak aku kecil. Di buku Selimut Debu ini, isinya kan tentang Afghanistan. Apa relevansi menulis Afghanistan untuk publik Indonesia? Sebenarnya ada dua hal di sini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, aku lihat Afghanistan itu adalah negara yang sebenarnya ukurannya nggak gede, nggak ada sumber daya banyak, dan dia sangat gigih gitu ya. Ketika Uni Soviet menyerang mereka sangat gigih untuk membelanya. Negara yang nggak ada sumber daya apa-apa, tapi warganya punya rasa cinta yang begitu kuat terhadap negara itu. Jadi kita lihat bagaimana suku-suku Afghanistan itu bersatu untuk melawan adik kuasa waktu itu Uni Soviet, yang akhirnya Uni Soviet sampai kalah dan sampai meninggalkan Afghanistan, dan sesudah itu Uni Soviet pun bubar. Itu termasuk salah satunya penyebabnya adalah perang di Afghanistan. Jadi di satu sisi kita bisa belajar banyak dari Afghanistan, bahwa ternyata konsep cinta tanah air itu tidak perlu terlalu banyak alasan gitu. Tidak perlu negara kamu kaya, kamu harus menunggu negara kamu kaya atau besar kamu cinta tanah air. Lihat Afghanistan yang hancur lebur seperti itu, bangsanya terhadap punya cinta yang begitu besar terhadap Afghanistan. Tapi di sisi lain ada hal yang bisa kita hindari dari contoh Afghanistan, dari model Afghanistan di sini, karena dalam konsep Afghanistan itu kan artinya tanah bangsa Afgan gitu ya. Sedangkan arti Afgan itu pada awalnya adalah bangsa Pashtun, sehingga suku-suku yang ada di situ dia sebenarnya tidak merasa terlalu terikat dengan bangsa Pashtun atau terikat dalam satu konteks yang sama sebagai penghuni negaranya bangsa Pashtun. Jadi satu hal yang sangat disayangkan dalam Afghanistan sekarang ini, mengapa mereka selalu gagal gitu ya, mengapa mereka selalu walaupun sudah berhasil dalam setelah mereka berhasil mengusir Uni Soviet, mereka malah terjebak dalam perang saudara sendiri, saling membunuh sendiri, dan sampai sekarang kondisinya sangat amburadul. Itu karena konsep kesukuan mereka terlalu kuat gitu ya. Jadi bangsa, misalnya orang Pashtun, dia memandang rendah orang Tajik memandang rendah orang Pashtun memandang rendah Hazara. Hazara juga pernah membantai Pashtun pernah membantai Hazara. Jadi suku dengan suku itu mereka saling ada superioritas yang luar biasa, yang terlalu tinggi, di mana mereka susah sekali untuk bersatu. Dan ini yang seharusnya diperbaiki oleh Afghanistan kalau mereka ingin maju sebagai satu entitas yang kuat, yaitu mereka harus bersatu sebagai suku. Dan setidaknya kita di Indonesia belajar jangan sampai mengulangi masalah itu. Maggie bisa cerita proses awal menemukan Agustinus ini? Nggak sengaja browsing, terus ketemu websitenya Agus, menurut aku menarik banget. Terus aku usulkan itu untuk ngangkat dia di Jakarta Post. Terus itu interview dengan 13 pertanyaan. Dibandingkan tulisannya dulu, bagaimana tulisan Agus sekarang? Nah, awalnya itu dia sangat nggak percaya diri ya. Jadi itu dia sangat nggak percaya diri. Takut salah nulis, takut tulisannya nggak sampai, apakah ini takut apa enggak. Dan dia punya kecenderungan membandingkan dirinya sama orang lain. Gitu loh. Tapi kalau menurutku setelah buku kedua ini dia udah lebih confident, udah menemukan suara dia.